wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Permatasari dengan NPM 333319001 dari kelompok G pada pemrograman dasar komputer. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kelompok saya buat. Yang pertama itu ada latar belakang. Di dunia teknologi telah berkembang pesat dari tahun ke tahunnya. Dari yang awal mulanya hanya berupa mesin berat sederhana yang ditenagai oleh uap, kini berkembang menjadi teknologi yang lebih kompleks serta multifungsi, namun lebih mudah dalam penggunaannya. Android merupakan salah satu sistem berbasis Linux dan berbagai perangkat lunak open source lainnya serta biasa digunakan untuk perangkat layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Selain itu, ada sistem operasi Android yang memudahkan setiap penggunaannya dalam menggunakannya ataupun mengembangkannya. Karena itu hampir seluruh teknologi di Indonesia menggunakan operasi berbasis Android. Lalu ada tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini, yang pertama ada membentuk aplikasi dengan menggunakan user interface yang baik dan sederhana untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua ada merancang aplikasi yang berguna untuk mahasiswa teknik industri Untirta untuk menyimpan data. Yang ketiga ada menghasilkan aplikasi yang berguna sebagai media penyampaian informasi bagi mahasiswa teknik industri Untirta. Lalu ada deskripsi aplikasi. Aplikasi yang kita buat, kita beri nama HMTI Apps. Aplikasi yang kita buat ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa teknik industri Untirta untuk media atau platform bagi seluruh mahasiswa teknik industri Untirta. Di dalam aplikasi ini terdapat button dan fitur yang digunakan dalam aplikasi. Fitur yang kita gunakan yaitu ada media penyimpanan atau storage. Media penyimpanan atau storage ini merupakan media penyimpanan internal Android yang menggunakan SQLite. Selain itu, Android juga mendukung fasilitas penyimpanan data di external storage seperti SD card. Fitur media penyimpanan atau storage juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu tidak menentu. Lalu ada tools yang digunakan. Yang pertama itu ada layout. Layout di sini yaitu arsitektur antarmuka dalam suatu activity atau suatu komponen dari user interface. Yang kedua, itu ada text view. Text view itu yang dapat atau subkelas dari kelas view yang menampilkan teks di layarnya. Yang ketiga itu ada konteks. Konteks itu yang membantu activity saat ini untuk memberikan layanan atau sumber dayanya. Yang keempat ada data hyper. Data hyper di sini berfungsi membuat file class activity. Yang kelima ada button, digunakan untuk melaksanakan pemerintah intent. Yang keenam ada radio button. Dia merupakan salah satu elemen di Android yang berfungsi untuk menginput data yang berupa pilihan dan hanya satu saja yang bisa dipilih. Yang ketujuh ada layout width, yaitu untuk mengukur ukuran layar lebar sebuah view. Yang kedelapan, itu ada layout height, yaitu untuk mengukur ukuran tinggi sebuah view. Yang kesembilan, itu ada layout ID, memberikan penanda identifikasi unik untuk view. Yang kesepuluh, ada bentuk layout below, yaitu menentukan posisi sebuah view secara relatif di bawah view lainnya. Ke-11 ada Android text, yaitu menampilkan isi teks untuk sebuah view. Yang ke-12 itu ada Android on-click, yang digunakan untuk menentukan aksi yang dilakukan pada saat view tersebut ditekan. Yang ke-13 itu ada intent filter,
yaitu bagaimana cara aktiviti yang satu dipanggil oleh aktiviti lainnya. Yang ke-14 itu ada divisi independent pixel, yaitu mengatur dimensi dari suatu view. Yang ke-15 itu ada linear layout, yaitu untuk mengatur view ke dalam satu kolom atau baris tunggal. Selanjutnya ada relative layout, yaitu untuk mengatur bagaimana child view diposisikan secara relatif antara view yang satu dengan view lainnya. Lalu ada table layout, yaitu mengelompokkan view ke dalam baris dan kolom. Lalu ada scroll view, yaitu untuk meng-scroll sekelompok view yang memenuhi tempat melebihi ukuran fisik layar. Terakhir ada list view, yaitu menampilkan suatu daftar panjang item. Lalu ada kelebihan dari aplikasi yang kita buat. Aplikasi yang kita buat itu memudahkan akses keluarga besar mahasiswa teknik industri Untirta dalam mengakses data-data seputar teknik industri Untirta. Dimulai dari data mahasiswa aktif serta profil laboratorium yang nantinya akan dikembangkan lebih jauh dari fitur-fitur terkait. Inilah share screen atau bukti dari aplikasi yang sudah kita buat. Yang pertama, itu kita buka dan keluar kayak gini di pertama awal pas kita klik. Lalu kita klik, itu ada di bawah pojok kiri, kita klik buat biodata baru. Nah, setelah kita klik, di situ muncul nomor. Nomor itu kita isi dengan NPM kita. Lalu di bawah nomor itu ada nama. Kita masukkan nama kita. Lalu di situ ada tanggal lahir. Kita masukkan tanggal lahir. Setelah itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita isi dengan inisial L atau P. L itu berarti laki-laki dan P itu berarti perempuan. Setelah itu ada format alamat. Kita isi. Setelah semuanya diisi, kita klik tanda simpan ada di pojok kiri bawah. Setelah kita simpan, maka data kita akan ada di aplikasi tersebut. Jika kita ingin melihat informasi yang kita simpan, kita tinggal klik nama yang akan kita lihat di info tersebut. Contohnya seperti ini. Lihat biodata. Kalau kita mau melihat biodata kita. Nah, ini. Lalu selain itu ada update biodata. Jadi kita bisa mengganti apabila ada kesalahan dari yang kita input. Lalu selain itu juga ada hapus biodata jika kita ingin menghapus biodata kita. Itulah contoh aplikasi yang kita sudah bisa jalankan setelah kita download atau install aplikasi tersebut. Dari aplikasi yang kita buat, yaitu kekurangannya itu terdapat di logo. Kita belum memasukkan logo yang kita inginkan. Jadi di situ tuh logonya masih dari sananya pas kita run. Yang kedua, kita tuh hanya bisa menginput biodata. Kita tidak bisa melihat atau menginput data seputar praktikum atau laboratorium teknik industri Untirta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.